chat kami persilakan. Ya silakan, buka mic-nya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga bingung ya. Kalaupun bertanya ini udah terlalu holistik, udah terlalu banyak yang Ustadz paparkan gitu loh. Cuman ada satu hal nih yang menarik dari Ustadz katakan tadi bahwa ini butuh latihan. Gitu. Saya jadi berpikir kalau ini masalah hati ya, jangan-jangan hati ini seperti otot juga ya Ustadz ya, perlu dilatih supaya elastisitasnya terus terjaga gitu, nggak keras atau nggak apa. Apa sih emang apa ya Ustadz ya? Pasti ini hal yang berat. Nah terkait masalah latihan gitu, how do we start this gitu? Mulainya dari mana? Kemudian maintain-nya gimana? Maintain-nya itu loh Ustadz yang susah. Awal mungkin kita, oh ya ikhlas saya mau bantu nih orang, misalnya untuk kasus saya gitu. Di tengah jalan saya lihat orang ini seperti tidak amanah lagi gitu. Kemudian ikhlas saya jadi kayak naik turun kan, saya balik lagi. Ini saya salah nggak sih bantu nih orang gitu. Misalnya untuk hal itu. Jadi kayaknya maintain-nya ini Ustadz, naik turun hati, ini yang sulit gitu loh. Ya. Jadinya saya sharing sini Ustadz, gimana nih Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Gimana Pak Naim, langsung saya jawab atau? Betul Ustadz, langsung Ustadz. Iya. Memang kalau kita perhatikan ada a'malul zahirah, ada a'malul batiniyah. Itu sebenarnya dia sepadan deh. Ada amal-amal yang sifatnya zahir, ada amal-amal yang sifatnya ruhiyah atau batiniyah. Nah kalau kita perhatikan bahwa memang amal batiniyah atau amal ruhiyah itu jauh lebih banyak daripada amal zahiriyah. Karena kalau amal zahiriyah itu contohnya kita sholat ya, kita sholat itu gerakan kita terbatas, contohnya ruku, sujud gitu ya. Itu kalau kita perhatikan amal itu sangat terbatas. Jadi kita sedang sholat tidak boleh garuk-garukan tangan, apalagi sedang sholat makan, itu memang sangat terbatas. Tapi yang disebut amalul qalbi itu bisa. Dia sholat sambil menghayal. Dia sholat sambil kemudian memikirkan sesuatu. Dia sholat sambil dia bercita-cita, kan gitu kan. Artinya amalul qalbi itu bisa sangat banyak sekali. Makanya dalam bentuk-bentuk seperti ini kalau kita lihat ya, cara untuk menjaga amalul qalbi itu ya salah satunya adalah mengamalkan amalan-amalan yang tidak terlihat atau amal sirri. Termasuk diantaranya hari ini kita bulan Ramadan saum itu amal sirri karena kita tidak tahu bagaimana saum kita ini apakah memang didasari ikhlas karena Allah atau terpaksa karena hanya kita yang tahu. Atau mungkin qiyamul lail itu bagian min amal sirri, ya, bangun malam itu. Jadi untuk bagaimana memulainya maka mulailah latih amalan-amalan fisik kita kerjakan yang tidak diketahui oleh orang. Ya, di antaranya tadi puasa, qiyamul lail, zikir, barangkali orang tidak tahu. Kalau kita baca Quran, barangkali ada orang yang kelihatan juga dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ini, amal-amal sirri ini perlu diperbanyak. Makanya kemudian ketika amalan itu sudah kita miliki, cara memaintenance-nya adalah bagaimana kita berusaha untuk meriadohkan atau mewiridkan hal itu. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama dulu itu ada yang mewiridkan, contohnya qiyamul lail, dia menjadikan sesuatu yang hampir wajib gitu. Atau dia melakukan saum Daud atau mungkin Senin Kemis, itu bentuk-bentuk cara maintenance ya. Jadi orang yang melakukan hal-hal itu adalah memaintenance hatinya agar dia tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sebut dengan bahasa sufi mungkin ya, orang-orang yang sudah memiliki hati bersih dan sudah di posisi yang ideal, maka mereka akan memaintenance dengan yang disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu sebuah aktivitas yang dilakukan tujuannya untuk menjaga keistiqomahan hati. Ya. Nah, salah satunya juga yang penting mungkin Bu Irma adalah masalah milieu, jadi lingkungan kita. Kalau lingkungan kita bersama dengan orang-orang yang baik, yang ikhlas, barangkali kita akan menjadikan hal yang kita lakukan ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kemudian milieu kita membuat ketidakikhlasan, nah ini yang harus kita jaga. Barangkali itu. Jaga atau maintenance
tadi ya. hati dengan berkumpul bersama orang-orang soleh. Kita kenal di masyarakat kita ada berbagai thariqah, itu bagaimana tuh Ustaz kedudukannya? Ya, jadi di Indonesia ini kalau kita lihat memang thariqah itu jumlahnya sampai ratusan. Tapi dalam hal ini kita tidak bisa menjustifikasi secara general. Jadi thariqah itu ada yang mu'tabarah, ada yang ghair mu'tabarah. Thariqah yang mu'tabarah itu adalah thariqah yang dianggap oleh para ulama, thariqah yang tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Di dalamnya itu hanya zikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, menggambarkan kecintaan kepada Allah, itu adalah thariqah yang mu'tabarah. Tapi yang bermu'tabarah itu yang kemudian di dalamnya itu disusupi unsur-unsur kemusyrikan ataupun hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka kalau memang kita tidak mengetahui ilmunya, kita berhati-hati, tidak mengikutinya begitu saja. Tapi kalau kita memang sudah memiliki seorang guru dan kita yakin dengan keilmuan yang dimilikinya dan kebersihan hatinya, barangkali thariqah yang diajarkan atau direkomendasikan oleh mereka itu sebagai salah satu sarana. Jadi saya katakan itu adalah sarana yang mungkin bisa menjaga dan memaintenance hati. Ya. Jadi kalau kita memaintenance tubuh kita saja itu kan banyak ya, ada senam, ada olahraga, ada lari pagi, itu cara memaintenance. Ya memaintenance hati juga ada model-model riyadhah seperti tadi, ada yang majlisnya zikir, ada yang majlisnya doa, ada yang munajat dan sebagainya. Selama itu mu'tabarah atau tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalamnya. Ya, itu mungkin. Ya.